Halo semuanya, welcome back ke YouTube channel aku bersama Peter Pietro. Jadi di video kali ini dalam rangka merayakan 150 subscriber yang aku terima di YouTube channel aku. Pastinya sangat berterima kasih kepada seluruh subscriber yang telah subscribe. Sampai hari ini telah mencapai 150. Sesuai dengan video yang pernah aku bahas sebelumnya, di video kali ini kita akan bahas mengenai film serial dari Marvel. Tepatnya MCU lah. Jadi aku coba share dan gali lebih dalam untuk film serial yang akan kita saksikan dan kita experience-kan di tahun 2025 nanti. Lebih tepatnya pada saat penayangan perdana filmnya Agatha All Along di Disney Plus. Karena film serial yang diberikan oleh MCU ini tidak lagi menggunakan logo tradisionalnya yaitu Marvel Studios. Divisi yang dipimpin oleh Kevin Feige sejak dari film serialnya WandaVision. Mereka telah mengubah merek upaya streamingnya dari Marvel Studios menjadi Marvel Television untuk yang live action dan juga Marvel Animation untuk acara animasinya. Marvel Animation yang diluncurkan perdana itu ya pastinya di musim pertama di mana kita kenalnya sebagai film serial X-Men 97 dan memang udah berakhir seasonnya. Sampai ke Agatha All Along ini perdana yang menggunakan logo Marvel Television. Perubahan merek yang diberikan oleh Marvel ini adalah untuk menghilangkan kesan luasnya kepada kita sebagai penonton, agar kita sebagai penonton ini tidak punya konsep bahwasannya seluruh pengalaman dari naratif yang diberikan MCU ini itu kita harus benar-benar mengonsumsi secara keseluruhannya. Contoh misalnya kalau kita mau nonton Agatha All Along, oh kita harus nonton dulu WandaVision. Kalau jujur dari aku sebenarnya aku lebih suka menonton semuanya sih. Dan mungkin bagi teman-teman di luar sana juga beranggapan apakah harus menonton ini dulu baru bisa mengerti film sequel yang ini atau prequel yang ini. Maka dibuatlah perubahan logo tradisional ini dan nanti akan dilanjutkan di tahun 2025. Beberapa Marvel Animation beserta dengan Marvel Television disajikan nanti di MCU. Jadi kali ini aku hanya akan gali lebih dalam atau share untuk mengenai Marvel Televisionnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung bahas untuk Marvel Television MCU 2025. Yang pertama, di sini kita ada Daredevil Born Again. Kalau dari aku sebenarnya pengen sekali teman-teman langsung experience. Jadi aku tidak akan gali terlalu dalam atau terlalu detail, hanya sebagai gambaran kasarnya saja. Memang lebih ingin teman-teman gimana ya, langsung merasakan, langsung menyaksikan konflik benang merah klimaks dari film tersebut. Marvel fans harusnya sudah tahu bagaimana sinopsis dari karakter yang kita kenal sebagai Daredevil ini, based on Marvel Comics gitu ya. Karakter yang bernamakan Matt Murdock ini menjadi seorang pahlawan super yang bernamakan Daredevil. Suatu ketika di hari dimana Matt sedang melihat ada seorang tunanetra yang sedang berjalan menuju truk yang sedang melaju. Matt segera melaju dan mendorong pria tersebut agar tidak tertabrak oleh truknya. Mana diketahui truk itu adalah truk yang berisikan isotop radioaktif gitu. Mungkin lepas kendali mau sempat ditabrak tunanetra ini, truknya pun tumbang jatuh dan isi-isi dari radioaktif itu tumpah. Sampailah mengenai wajah si Matt Murdock ini. Memang tunanetranya berhasil diselamatkan. Masuk rumah sakit sempat untuk memulihkan diri. Matt Murdock menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam dirinya selama dalam penyembuhannya. Pendengaran, penciuman, sentuhannya ditingkatkan hingga tingkat seperti manusia super gitu. Dia juga bisa mengembangkan indera radarnya yang membantu gambaran mental tentang lingkungannya. Sementara itu ayahnya diajak oleh sekelompokan penjahat yang bernamakan Fixer. Ayahnya sempat menolak dan tidak ingin bergabung. Malamnya itu ayahnya langsung oleh Fixer dan anak buahnya. Kabar itu Matt sudah sangat terpuruk dan mendapatkan kabar duka cita lagi di mana ayahnya ini telah meninggal. Sampai di mana Matt ini bertemu dengan Master Ninja Stick yang bisa dibilang tunanetra juga. Belajar bergabung untuk mengendalikan kemampuan baru nih yang dia sadari. Entah bisa kita bilang kemampuan atau memang penyakit ya, tapi itulah kelebihannya. Mengasah keterampilan sampai dalam akrobatik dan seni bela diri. Sekarang sudah yati piatu dan bermaksud untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang tiba-tiba langsung menghabisi nyawa dari ayahnya. Siang hari mencoba untuk menjadi orang yang biasa gitu ya, belajar, bekerja. Matt-nya yang memang sempat bekerja sebagai pengacara, Matt memutuskan dan mendedikasikan dirinya untuk memerangi kejahatan gitu. Pada malam hari dengan kemampuannya, itulah yang membuat Matt menjadi seorang Daredevil yang kita kenal sampai hari ini. Oke, itu kira-kira sedikit saja dari Daredevil ini. Kita langsung masuk ke live actionnya. Yang pertama ini adalah Daredevil tahun 2003 filmnya dengan rate PG-13, di mana memang mengandung konten atau unsur yang mungkin tidak cocok untuk ditonton umur 13 tahun ke bawah. Kalau di Indonesia biasanya kita bilang ini D21 atau 21 plus gitulah. Film Daredevil 2003 ini yang di-cast oleh Ben Affleck sebagai Daredevilnya atau Matt Murdock. Ada Jon Favreau sebagai Foggy Nelson. Ini kalau kita kenal ya di MCU sekarang ya jadi asistennya Iron Man lah, Tony Stark.
Ellen Pom sebagai Karen Page, Jennifer Garner sebagai Elektra, dan yang terakhir ada Michael Clarke sebagai Kingpin, musuh besarnya Daredevil. Lalu ada film solo lagi yang berjudul Elektra, dan ini memang dibintangi langsung oleh Jennifer Garner juga, tahun 2005 dengan rate PG-13. Dimana Jennifer ini yang memerankan Elektra ini yang kita tahu muncul di filmnya Deadpool and Wolverine, makanya terpuaskan banget gitu lah, ngambil cast-cast lama gitu. Lanjut untuk Daredevil Netflix tahun 2015 dengan rate TVMA show, dimana program ini memang secara khusus dirancang untuk ditonton oleh orang dewasa ya. Castnya Daredevil Netflix ini adalah Charlie Cox sebagai Matt Murdock, ada Deborah Ann sebagai Karen Page, Eldon Henson sebagai Foggy Nelson, ada Elodie Yang sebagai Elektra, Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin-nya. Cukup terkenal juga karakternya sebagai Punisher, yaitu John Byrne, dimana dia memerankan Frank Castle. Dan seperti kita ketahui nanti Charlie Cox ini pemeran utama ini, karakter utamanya ini, dan juga Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin. Mereka lah yang akan melanjutkan karakter di live action serialnya Daredevil Born Again. Jadi ya bisa dibilang cast lama lah. Lanjut ke Defenders 2017 Netflix juga. Itu Marvelnya masih Marvel Netflix ya. Sekarang kan udah pindah ke Disney Plus. Dilanjutkan lagi ada muncul beberapa cameo di sini. Di film serial Hawkeye pada tahun 2021 munculnya Kingpin yang di-cast oleh Vincent D'Onofrio pada tahun 2021 Desember. Lanjut ada Spider-Man No Way Home yang pasti kita tahu dimana waktu dia butuh pengacara. Nah itu dia. Matt Murdock, Charlie Cox, sampai ke film serialnya live action juga She-Hulk pada tahun 2022. Itu langsung lebih jelas lagi diperkenalkan Daredevil-nya memakai kostum kuning merahnya. Muncul lagi Mr. Vincent D'Onofrio di film serialnya Echo yang kita nonton di tahun ini. Barulah sampai terakhir ke Daredevil Born Again ini pada bulan Maret nanti tahun 2025. Ini sudah fix dipastikan universe-nya ini bakalan sama dengan universe yang kita nonton sepanjang timeline MCU ini. Jadi makanya aku bilang bagi para Marvel fans pastinya sangat benar-benar menantikan dari film serial Daredevil Born Again. Kita sama-sama tunggu saja nanti di tanggal 4 Maret 2025 Daredevil Born Again. Kita langsung lanjut ke Marvel Television selanjutnya, Ironheart. Oke, sesuai dari Marvel Database ini memang hampir sama juga, di mana karakter yang bernamakan Riri ini remaja yang sangat cerdas yang berasal dari Chicago. Sesuai dengan Marvel Comics ini memang dibilang dia itu adalah seorang remaja yang telah membuat sebuah proyek rahasia besar, membuat baju Zira sendiri gitu, dengan merekayasa balik dari teknologinya Mrs. Stark, lebih tepatnya di Mark 41. Coba-coba mengambil dari barang bekas dan bahkan sampai mencuri beberapa bahan dari perkuliahannya. Ternyata dia berhasil, dia bisa mengaktifkan baju jiranya itu seperti layaknya kayak Iron Man lah kita bilang. Tak taunya ketahuan bahwasannya satu tindakan ini merupakan tindakan yang ilegal, apalagi bagi seorang remaja. Ya karena ketahuan melakukan hal-hal seperti itu, ya pastinya dia akan dihadapkan oleh pihak yang berwenang. Sempatlah dia melarikan diri menggunakan baju jirahnya ini. Entah gimana sampai kedengaran oleh Tony Stark. Sampai ketemu dengan Tony Stark. Ya tau lah pastinya bangga gitu kan, anak remaja gini mirip dengan Tony Stark yang di usia-usia gitu sudah bisa membuat baju jirah sendiri. Sampai ke cerita di mana terjadinya Civil War kedua, di mana Tony Stark ini berlawanan dengan Captain Marvel, bukan Captain America. Terus ya saling berperang gitu ya kan ceritanya. Kalah juga Tony-nya, ya Captain Marvel dilawan. Sempat koma dan terakhir Riri yang dikenal inilah diangkat dan mencoba untuk mewariskan dari Tony Stark ini sebagai Iron Man. Tapi kita kenalnya di sini dibilang sebagai Ironheart. Nah, jadi sampailah ke film live actionnya yang benar dibuat oleh MCU ini. Tapi di sini aku dapat beberapa komentar gitu ya kan. Katanya sih menurut para Marvel fans atau yang bukan penggemar Marvel mungkin, berbagai kalangan menyatakan bahwasannya sebenarnya film serial Ironheart ini mereka merasa tidak layak atau tidak patut untuk dibuatkan, digarapkan gitu. Kenapa? Karena khawatir akan kegagalan yang diulang terus oleh MCU. Kegagalan seperti apa? Kegagalan yang kita tahu, ya kata orang-orang sih seperti She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion. Gak tahu mereka menganggap layak, menganggap gagalnya ini dari mana? CGI kah? Ceritanya kah? Yang sebenarnya budgetnya itu bisa dialihkan ke karakter yang memang lebih layak untuk dijadikan sebagai film serial di MCU gitu. Gak tahu ya, dari aku selama ini aku sangat-sangat oke sih menikmati dari setiap film yang disajikan MCU. Apapun itu. Gimana bagi para teman-teman yang Marvel fans ini? Coba boleh komentar di bawah. Karena mungkin kita masing-masing orang beda ya kan. Jadi ekspektasinya itu juga beda-beda gitu. Aku lebih prefernya memang biarkanlah mereka memberikan yang terbaik. Capek-capek buat film deh. Dikira gampang buat film. Harusnya live action Ironheart ini ya MCU tidak akan menyanyiakan waktu yang sudah dia delay dan dihabiskan untuk
kualitas dari teknis film ini, karakternya, atau dari benang merahnya dan lain-lain. Sampailah ke eventnya D23, didatangkan beserta cast-castnya gitu ya kan. Anthony Ramos, Larry Cross, Eldon, Rhaegar. Karakter utama kita Dominic Thorne sebagai Riri Williams. Gimana menurut teman-teman? Kalau aku sih, aku beneran udah sangat menunggu banget. Ya buktinya dari video look akhir aja kita tengok beberapa scene-nya mungkin bisa sangat menjanjikan bagi kita untuk menonton dan layak ditontonkan film Ironheart ini tanggal 24 Juni tahun 2025. Selesai dari Ironheart, belum siap, ini yang terakhir yang baru juga saja diumumkan gitu. Marvel Television Wonder Man. Sedikit gali dan share dari Marvel Comics lagi. Karakter utama yang bernamakan Simon Williams ini adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Abangnya Eric Williams, karena memang orang tuanya, ayahnya ini punya perusahaan yang besar, bekerja, yang memiliki banyak uang itu. Bermaksud untuk menawarkan kepada anaknya untuk bekerja ya dalam keluarga aja gitu, nggak usah kerja di luar. Pasti ayahnya akan menawarkan kepada abangnya dulu, tapi abangnya ini menolak. Sedangkan Simon dimana diperankan sebagai anak yang sangat rajin belajar dan memang kurang atletis, itu langsung ketika ditawarkan pekerjaan dari ayahnya itu mau aja gitu. Nah, pada saat ayahnya meninggal, Simon itu mewarisi kendali penuh atas bisnis dari perusahaan tersebut. Meskipun dia baru berusia 22 tahun. Udah tahun. Gitu aku dong. Di usia semuda itu ya memang tidak berpengalaman, mulai kehilangan daya saingnya di pasar. Jadi karena perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat di masa itu seperti Stark Industries, Simon ini merasa putus asa, meminta bantuan dari abangnya ini yang dimana awalnya ini memang menolak untuk mau melanjutkan bisnis dari keluarganya. Eric menyarankan kepada Simon bahwasanya agar dia untuk menggelapkan sejumlah uang dari perusahaan supaya diinvestasikan di beberapa perusahaan bisnis tempat Eric untuk menjadi kaya. Berarti Eric ini maksudnya dia bekerja di tempat lain gitu ya. Yaitu dengan pemerasan terlarang yang dijalankan oleh keluarga kriminal Magia. Simon dan Magia ini harus diadili di pengadilan karena bisnis gelap mungkin kayak gini. Di ceritanya dibilang Baron Zemo yang telah membaca kasus Williams ini dan tertarik untuk pernyataan surat kabar bahwa ia menyalahkan Tony Stark atas kejatuhannya. Karena di ceritanya ini ya kita tahu bahwasanya Zemo bermusuhan dengan keluarganya Stark. Zemo ini bermaksud untuk mengendalikan atau menghasut si Simon bekerjasama untuk dia. Si William ini setuju untuk menjadi sebagai subjek uji perawatan sinar ionik, sebuah proses yang akan memberikan kekuatan dan daya tahan manusia super gitu. Sampailah dia memiliki kekuatan itu dan dikenal sebagai Wonder Man. Ceritanya memang sempat bergabung sama Avengers, bertualang lah menghadapi berbagai macam kejahatan segala macam. Jadi kalau di dalam film live actionnya ini, di tahun 2022, Marvel memang memberitahukan bahwasannya Abdul Mateen setelah memerankan dari karakter Black Manta di Aquaman dan Dr. Manhattan di serial HBO juga pada tahun 2019 Watchmen, sampai di mana ia memenangkan Emmy Awards. Bersiap untuk memerankan kembali Black Manta di Aquaman The Lost Kingdom, di mana masa itu dijadwalkan untuk tahun akhir 2023. Sampailah di video lu kayak diberikan Marvel. Resmi Wonder Man akan streaming di Disney Plus nanti sebagai Marvel Television pada bulan Desember tahun 2025 nanti. Ya semoga nggak delay lagi. Untuk Wonder Man ini aku juga ada share dan kali sedikit juga di shorts aku. Mungkin bagi teman-teman yang belum lihat, ya harapannya live action Wonder Man ini ya worth it lah ya. Film yang disajikan akhir tahun 2025. Semoga bisa memuaskan kita sebagai Marvel fan untuk menyaksikan Marvel Television tahun 2025 nanti. Original live action series dari Marvel. Kita ini cuma tunggu, duduk, dan nonton gitu. Experience, kita participate dengan menontonnya. Sebenarnya aku nggak sabar, teman-teman juga pasti nggak sabar untuk melihat Marvel Television ini. Dan juga ada beberapa Marvel Animation dan film besarnya di layar kaca besar juga di bioskop. Itu saja mungkin sedikit share dari aku untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin bisa mau memberikan atau melengkapi dari pembahasan kita di video ini, boleh aja komen di bawah, silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan subscribe di channel aku ini. Di video selanjutnya mungkin aku akan bahas film atau materi-materi yang lain. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mau di-share atau gali lebih dalam, boleh komen aja, chat ya. Saling berteori positif. Jadi tetap stay tune dan sampai ketemu di video selanjutnya di tahun 2025. Bye-bye.